Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu, gembala-gembala sidang yang ada. Kita berkumpul di tempat ini dan akan memuliakan nama Tuhan. Berapapun kita, mari kita persembahkan seluruh hati dan hidup kita bagi nama Tuhan. Haleluya. Karena Dia yang bertahta di atas segala sesuatu. Dia bertahta di kerajaannya. Yesus Kristus. Dia yang layak dipuji dan disembah. Bagi Allah yang mulia.
Yesus. Kami menyembah Engkau, Allah yang hari sembah. Kami datang mempersembahkan hamba-hambamu di Mesbah, menyembah Allah, menyembah Yesus. Haleluya, hanya bagimu segala pujian. Haleluya. Oh, haleluya, 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 haleluya. Biarlah di tempat ini hadirat Allah memenuhi kami. Biarlah dalam pujian kami Engkau bertahta. Kami menyembah, kami menyembah. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Saya mengundang ke depan Bapak Pendeta Toto Kurniawan akan berdoa untuk ibadah pagi hari ini. Haleluya. Kami datang hanya menyembah kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami dan seluruh hidup kami bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami naikkan syukur Tuhan. Hari ini Kau berikan kesempatan kami hamba-hambamu boleh menaikkan syukur buat segala kebaikan Tuhan. Immanuel, di awal tahun ini Tuhan kami percaya Allah menyertai sepanjang tahun 2021. Di dalam nama Yesus, apapun kegiatan kami, Allah beserta, Allah melingkupi, melindungi, menjagai kami Tuhan. Dan ada kuasa di balik pujian Tuhan. Engkau akan jauhkan segala sakit penyakit dalam tengah-tengah ibadah kami hari ini Tuhan. Kami datang sehat, pulang sehat Tuhan. Dalam nama Yesus, pimpin ibadah dari awal, pertengahan hingga sampai akhirnya. Kuasa Roh Kudus yang mengurapi setiap kami, pelayan-pelayan yang bertugas diurapi oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu, gembala-gembala jemaat yang kekasih di dalam Tuhan. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Amin. Segala yang terbaik yang Tuhan sudah buat dan terus lakukan dalam kehidupan kita, mendorong kita untuk terus bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu gembala yang mengikuti dari pastori atau di gereja masing-masing, biarlah kita bersama-sama bersukacita dan bersyukur sebab kebaikan Tuhan yang terus dinyatakannya dalam hidup kita. Puji Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Tinggikan
pada pagi hari ini. Puji Tuhan, kebaikan Tuhan selalu nyata di dalam kehidupan kita. Dan pada saat ini kita bersyukur bersama-sama dengan keluarga karena kemurahan Tuhan. Ibu Gembala boleh ditambahkan usia 1 tahun lagi karena Tuhan. Amin, saudara. Kita akan mendengarkan bagaimana Tuhan sudah menolong sejauh ini Ibu Gembala bisa bertahan dan melayani Tuhan. Kita akan mendengarkan kesaksian dari keluarga. Puji Tuhan. Haleluya. Jangan lemes-lemes saudara. Puji Tuhan, saya ucapkan selamat kita berjumpa lagi di dalam kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan boleh pimpin kita lagi. Saudara boleh dipimpin oleh Tuhan. Boleh datang di tempat ini. Dan saya percaya ini semua adalah anugerah Tuhan, ya. Tidak seperti biasanya, ya. Kalau di sebelum pandemi ini kita tidak pakai masker, tapi sekarang kita harus pakai masker, jaga jarak, cuci tangan dan sebagainya. Dan puji Tuhan, di masa-masa Covid ini, saudaraku sekalian, saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan selalu pelihara di dalam keluarga kami, ya. Puji akan nama Tuhan. Kalau di bulan, saya sudah lupa bulan apa, anak saya Isya, saudaraku sekalian, dengan suaminya dan dia punya anak 3, jadi mereka berlima. Yang kena Covid itu adalah suaminya, anak mantu saya, ya. Saya bersyukur kepada Tuhan. Anak saya telepon kepada saya, Mama, Alex itu kena Covid, ya positif. Saya bilang berdoa saja sama Tuhan. Iya Ma, saya hanya berdoa sama Tuhan. Tuhan, jangan saya yang sakit. Terus kalau saya sakit lagi Tuhan, siapa yang ngurusi anak-anakku 3 ini? Ya, tapi puji Tuhan, Tuhan dengar doa anak saya, sehingga hanya suaminya, padahal 3 hari merawat dia panas tinggi, gak bisa bikin apa-apa. Tapi puji Tuhan, waktu anak saya Isya periksa, negatif saudara. Luar biasa Tuhan itu ya. Sampai saat ini anak mantu saya sudah sehat, mereka semuanya dalam keadaan sehat. Dan puji Tuhan, seperti saya juga, saya bersyukur kepada Tuhan, karena tepat pada hari ini, Tuhan sudah tambahkan usia 1 tahun dan saya genap 67 tahun. Ya, haleluya. Saudara kalau mendengar berita-berita yang menakutkan, usia yang lanjut begini gampang kena Covid. Tapi buktinya juga yang muda-muda ya kena Covid. Tapi puji Tuhan, semuanya itu di dalam tangan kendali Tuhan, ya. Saudaraku sekalian, saya genap 67 tahun dan sebagai hadiah untuk saya berterima kasih karena anak saya Victor Samuel Ngongoloy mau menerima, di mana ya bukan terakhir saya ini melayani, cuma untuk menyerahkan tongkat estafet kepada anak kami Victor Ngongoloy bersama dengan istri. Nanti sudah pasti tanggal 14 Maret akan dilantik di tempat ini. Bantu di dalam doa agar supaya mereka suami istri boleh senantiasa semangat untuk mau melayani Tuhan. Saya bukannya tidak kuat lagi melayani, tetapi sebagai hamba Tuhan, sebagai ibu gembala sudah usia tua, ya. Jangan sampai yang lain-lain, ya mungkin tante sudah tidak kuat melayani. Saya juga masih kuat untuk melayani, tapi saya berbesar hati, ya. Alangkah baiknya kalau saya ini di usia yang lanjut ini, saya bisa melihat anak saya di dalam pelayanan, ya.
Saya kira masih ada yang tua-tua di sini, berbesar hatilah. Karena ada hamba Tuhan yang bilang, Ibu Rosko berbesar hati mau menyerahkan sama anak. Karena siapa lagi? Puji Tuhan ya. Saya bukan berkecil hati, berbesar hati. Walaupun saya sudah serahkan semua tongkat estafet ini, saya tetap akan mendukung ya, membantu dalam pelayanan di tempat ini. Saya percaya melayani Tuhan itu indah ya. 17 tahun saya melayani bersama dengan suami di ujung, 17 tahun lamanya. Dan selama saya melayani dengan suami waktu masih hidup ya, tahun 94 kami ditempatkan di sini bersama dengan suami saya ya. Jadi tahun 2008 Bapak Rudi dipanggil pulang oleh Tuhan. Jadi Victor dan Ibu Vivi sudah membantu mendampingi saya 13 tahun lamanya. Jadi orang Manado bilang so boleh. Saya ingat Pak Joli ya, karena mertua saya bilang begini, karena Pak Joli itu sudah banyak makan garam dengan bagaimana sebagai seorang gembala yang usia tua sudah banyak dimarah, banyak di apa. Tapi puji Tuhan Pak Joli dia bertahan sampai mertua saya bilang, Jol so boleh ngana ya, Om semua serahkan pangana. Jadi rupa saat ini juga saya mau bilang mana saya so boleh serahkan. Yang penting rendah hati. Ya. Hamba Tuhan mau dipakai oleh Tuhan harus rendah hati. Ya. Rendah hati. Jadi kalau dihitung-hitung sudah berapa tahun saya melayani Tuhan ya? 17 tahun tambah di sini udah berapa tahun ya? Jadi 26 tahun. Pelayanan yang di ujung baik-baik. Tapi kalau pelayanan di sini, ya, saudaraku sekalian, ya, saya kira saudara sudah tahu. Tapi puji Tuhan, Allah itu luar biasa. Dia telah membela kami, menolong kami, sedikit demi sedikit. Ya, kami membangun gereja ini. Gereja ini dulu belum selesai, belum ada plafon, belum ada pagar keliling, belum ada pastori. Oleh kemurahan Tuhan, tahun 2013 kami mendapat bantuan dari wali kota hampir 160 juta sehingga kami dapat membangun pastori. Ya, karena saudaraku sekalian, kalau kita sebagai hamba Tuhan jangan cuma ngajar tok. Kita harus juga jadi contoh. Kalau kita mau menabur, pasti kita akan menuai. Mungkin orang menilai, waduh Victor sudah enak ya, sudah bagus gerejanya. Menabur saudara, rumah kami dijual di Sedayu, dijual dengan 40 juta, tahun 94. Kami mau jual 25 juta, laku 40 juta. Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Ya, dengan membesar hati juga, kami serahkan pelayanan yang ada di ujung sama pendeta Yance. Dan sekarang sudah berjalan dengan baik. Itu semua adalah anugerah Tuhan. Jadi puji Tuhan, bantu di dalam doa agar supaya anak kami, ya Victor bersama dengan Vivi, mereka boleh melayani Tuhan dengan baik, dengan rendah hati. Sebagai hamba Tuhan yang masih muda, semuanya pasti ada kekurangan. Ya, kita belum sempurna, ya. Tapi akan datang satu waktu Tuhan akan menyempurnakan kita semuanya. Yang penting Tuhan melihat niat hati kita sebagai hamba Tuhan. Kalau Tuhan yang panggil, Tuhan yang menjamin kita. Amin. Kita masing-masing sudah ada berkat-berkat yang Tuhan sediakan. Saudara bisa bayangkan di COVID-19 ini, saudaraku sekalian, orang susah cari duit, orang susah mengeluarkan duit, tapi dengan COVID-19 Tuhan bisa kirimkan berkat, bisa bangun ini Karnopi. Kalau dihitung-hitung hampir 50 juta. Ya, luar biasa. Jadi hamba Tuhan yang penting saya selalu tekankan sama anak saya, moto saya banyak berdoa,
banyak berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak berdoa, nol. Haleluya. Puji Tuhan. Kiranya saudara bantu kami semua di dalam doa supaya di usia yang saya lanjut ini bukan berhenti melayani, tapi tetap melayani Tuhan sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Terima kasih juga kepada wilayah yang sudah memberikan kesempatan dan sudah menyambut dengan baik hati untuk anak kami Victor bersama dengan Vivi akan dilantik pada tanggal 14 Maret. Puji Tuhan, terima kasih, sekian saja kesaksian saya. Puji Tuhan. Haleluya. Jiwa muda penuh dengan semangat. Tapi pesan mama tetap rendah hati. Tua dan muda kita sama di ladang Tuhan. Ada begitu banyak perbedaan-perbedaan. Tapi ketika kita bersatu di sana roh Tuhan bekerja. Mungkin ada ketakutan-ketakutan dalam kehidupan kita. Tapi tidak semua kita tentu takut ya. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Ada yang kurang percaya, ada yang berani, ada yang kurang berani. Saya tidak pakai masker, saudara, karena dipesan sama Tuhan Rumah tidak usah pakai masker karena pimpin pujian katanya. Jadi saya membawa masker milik sendiri, saudara, saya tutup. Jadi saudara aman. Tidak usah pikirin COVID, kita pikir memuliakan Tuhan. Pegang firman Allah, dalam ibadah di sana ada kuasa Tuhan. Amin saudara, satukan hati kami, satukan roh kami Tuhan. Memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Sekalipun dalam ketempatan kita tetap beritakan nama Yesus. Haleluya. Mari kita berdiri bersama. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Kami semuanya dalam hadirat kami menyembah. Curahkanlah roh
membakar hati kami, hamba-hamba Tuhan. Haleluya. Haleluya. Api kemuliaan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Bangun sekali lagi. Api kemuliaan. Haleluya. Penuhi kami semua. Api kemuliaan. Hatimu mendorong kami untuk tidak berhenti. Ceritakan tentang Yesus. Haleluya. Yesuslah Raja, skala Raja. Skala Raja. Skala Raja. Haleluya. Yesuslah Raja, skala Raja. Haleluya. Karena salib-Mu Tuhan, kami ada. Karena salib-Mu, kami alami kuasa. Kami kuat. Kami alami mujizat. Kami alami pemulihan. Kami alami kesembuhan. Kami alami perlindungan. Haleluya. Puji Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Amin. Kuasa. Haleluya. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan kami. Engkaulah Sumber pengharapan. Kuasa-Mu Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. kami berserah hanya kepadamu. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus. Karena Engkaulah segalanya. Kami bersama mengatakan hanya Engkau Tuhan dalam hidup kami. Hanya Kau Tuhan di hidup. Engkaulah yang terbesar dan terutama bagi kami. Kau berikan hidup. Engkaulah yang memberikan hidup bagi kami. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkau Tuhan pengharapan. Kaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan.
membuat kami takut, ragu. Kami yakin berita firman Allah akan mengalahkan segalanya. Kami memuliakan Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup. Amin. Tuhan Yesus, kami mengalami puas dalam hadirat Allah. Kami menang dengan Rex Winarno berdoa firman Tuhan. Akan mendengar berita firman. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup kasih, buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih. Terima kasih, haleluya, oh, terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolong.
kami cuma karena anugerah Tuhan. Salib-Mu yang membuat kami boleh berharga Tuhan. Sehingga tidak ada henti-henti ucapan mulut kami mengucap syukur. Terima kasih atas anugerah. Kami boleh berkumpul bersama. Sebab bukan oleh kuat dan hebat kami, semua hanya karena anugerah-Mu. Kami percaya kami sudah menikmati hadirat-Mu. Kami akan diisi oleh kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu yang Kau sudah persiapkan. Pakai secara heran. Kami percaya kemuliaan Tuhan menaungi. Dan biarlah setiap kami memiliki pendengaran sebagai seorang murid. Beri kami Tuhan ketenangan. Berikan kami sikap yang baik untuk menerima firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap dengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan dengarkan firman Allah. Firman Tuhan akan dilayani dari majelis wilayah. Dalam hal ini Bapak Pendeta Yahya Romanu. Saya persilakan. Puji Tuhan, Bapak Ibu semuanya, selamat pagi dan terima kasih pada Pak Ketua yang memberi saya kepercayaan menyampaikan firman Tuhan. Saudara-saudara, kalau tidak salah, waktu kita dibatasi hanya sampai jam 12 harus sudah selesai. Jadi mari kita manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya karena kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Mari kita membaca di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-9. Mari kita berdiri bersama. Membaca ayatnya yang ke-35 sampai 38. Kita baca bersama-sama dengan pelan-pelan. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. 1, 2, 3. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta menyelamatkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Kita pusatkan perhatian kepada ayat yang ke-36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu Gembala semuanya yang kami hormati. Dalam ayat ini kita memiliki pemahaman bahwa orang banyak, yaitu bangsa Yahudi, itu
oleh Tuhan Yesus diibaratkan seperti ketika itu seperti domba-domba yang tidak bergembala. Mereka terserak begitu rupa. Kalau kita mundur di kitab Yehezkiel pasal 34, saudara-saudara, di sana Tuhan memberikan peringatan kepada pemimpin-pemimpin bangsa Yahudi dengan mengatakan, "Hai gembala-gembala yang jahat, kamu tidak menggembalakan domba-dombaku, tetapi kamu hanya menggembalakan dirimu sendiri. Dagingnya kau makan, susunya kau minum, bulunya engkau gunting. Tetapi mereka tidak engkau gembalakan karena kalian hanya menggembalakan diri kalian sendiri. Aku akan menggembalakan mereka, dan gembala-gembala yang jahat itu tidak akan lebih lama lagi menggembalakan domba-dombaku, karena aku akan menggembalakan mereka. Yang kuat akan kulindungi, yang lemah akan kugendong, yang sakit akan kusembuhkan, dan yang hilang akan kucari, dan yang tersesat akan kubawa pulang." Saudara-saudara, jadi bangsa Israel itu diibaratkan sebagai domba-domba. Raja Salomo juga begitu. Dalam suatu terjemahan lain dikatakan, "Ya Allah, siapakah yang bisa menggembalakan domba-domba Israel yang jumlahnya seperti pasir di tepi laut? Oleh sebab itu berilah aku hikmat, akal budi dan kebijaksanaan untuk menggembalakan mereka." Saudara-saudara, jadi sejak dahulu dalam perjanjian lama Allah menganggap Israel adalah domba-dombanya Tuhan. Dan kemudian kalau kita lihat di dalam perjanjian baru, seperti yang kita lihat tadi, kita baca bersama, memang seperti itu saudara-saudara. Tuhan Yesus menganggap Israel sebagai domba-domba yang tidak bergembala. Dan itu sebabnya juga dalam Injil Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-16, Tuhan Yesus berkata, "Aku mengutus engkau seperti domba ke tengah-tengah serigala. Itu sebabnya kamu harus cerdik seperti ular dan tulus seperti burung merpati." Saudara-saudara, jadi di situ kita memahami adanya pengertian bahwa Israel itu adalah domba. Dan dalam perkembangan selanjutnya ketika murid-murid memenangkan banyak jiwa buat Tuhan, gereja mula-mula telah lahir dan mereka berkembang biak, saudara-saudara. Maka Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan Petrus berkata, "Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kalau begitu gembalakanlah domba-dombaku." Jadi sekarang ada pengertian yang baru, tetapi tidak berbeda saudara-saudara, yaitu anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, anak-anak Kristus itu adalah domba-dombanya Tuhan. Jika di dalam 1 Petrus pasal 5, di sana dikatakan, Rasul Petrus menulis, "Aku sebagai penatua di antara kamu memperingatkan, gembalakanlah domba-domba Tuhan dengan kerelaan hati, jangan dengan terpaksa. Jangan seakan-akan kalian hendak memerintah atas mereka, tetapi gembalakanlah mereka dengan pengabdian diri, dengan keteladanan.
Maka apabila Gembala Agung datang, kamu akan mendapatkan mahkota kemuliaan. Saudara-saudara, jadi sampai pada saat itu gereja Tuhan bertumbuh, bahkan sampai sekarang sekalipun, maka jemaat Kristus itu adalah domba-dombanya Tuhan. Saudara-saudara, jadi anak-anak Tuhan adalah domba-dombanya Tuhan. Dan gembala-gembala harus mengasihi domba-domba Tuhan dengan pengabdian dan bahkan dengan pengorbanan. Jadi kita ini adalah bapak-bapak gembala, ibu-ibu gembala. Kita menggembalakan domba-domba Tuhan, yaitu sidang jemaat Kristus. Saudara-saudara, ada fenomena yang menarik ketika Daud menulis Mazmur di dalam pasal yang ke-23. Dia mengatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku. Oleh karena itu tidak kekurangan aku. Karena dia membaringkan aku di padang rumput yang hijau dan menghantar aku kepada sumber mata air yang jernih. Tuhan menyegarkan jiwaku. Tuhan menyelamatkan aku. Walaupun aku melewati lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghiburkan aku. Engkau menyediakan aku hidangan di hadapan lawan-lawanku. Dan aku mau tinggal di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dari pembacaan itu saudara-saudara, Daud yang adalah gembala domba-domba, Daud yang adalah gembala Israel, dia mengatakan bahwa Tuhan itu adalah gembalaku. Jadi Daud juga mengaku dirinya sebagai dombanya Tuhan. Jadi sampai sekarang pun juga demikian. Kita gembala-gembala jemaat, kita adalah gembala bagi domba-domba Tuhan yang dipercayakan untuk kita gembalakan. Tetapi juga kita para gembala ini adalah juga domba-dombanya Allah, yang kepadanya kita mengabdikan diri. Saudara-saudara sekalian, sekarang pertanyaannya, mengapa domba? Mengapa domba? Kok bukan misalnya hewan yang lain seperti ayam, seperti bebek, dan seperti singa dan lain-lainnya. Melainkan kenapa domba? Saudara-saudara, jadi kita mengambil pengertian dari firman Allah. Ada kelompok manusia yang adalah domba Tuhan. Tetapi ada juga kelompok manusia yang menjadi domba-domba yang terhilang. Ada juga domba-domba di dalam kandang. Ada kelompok manusia yang bagaikan kambing, seperti tertulis di dalam Injil Matius pasal 25. Ketika raja itu datang dalam kemuliaannya, dia memisahkan antara domba dengan kambing. Jadi ada kelompok manusia yang adalah kambing, dan juga ada kelompok manusia yang adalah serigala. Jadi kita baca dalam Alkitab beberapa pengertian, adanya domba-domba, adanya domba yang di kandang, adanya domba yang terhilang, adanya kambing-kambing, dan adanya serigala yang ganas. Jadi kenapa kita diumpamakan oleh Tuhan sebagai domba? Jadi Tuhan menentukan kita anak-anak Tuhan itu memiliki karakter seperti domba.
Di satu sisi saudara-saudara, domba itu adalah ibaratnya primadona saudara-saudara. Jadi anak-anak Tuhan, kita yang sudah percaya dan diselamatkan oleh Tuhan, di hadapan Allah kita adalah primadona. Karena domba itu adalah binatang yang layak untuk dipersembahkan di hadapan Allah, untuk disembelih dan untuk dibakar di atas mezbah yang baunya, asapnya naik ke langit sampai ke langit yang ketiga, dan bahkan kemudian berbau sangat harum dan menyenangkan hati Allah. Domba adalah binatang yang direkomendasikan di dalam Perjanjian Lama untuk dijadikan binatang persembahan. Jadi Tuhan tidak menuntut persembahan seekor kancil atau rusa atau gajah atau macan, melainkan yang berkenan di hati Allah adalah domba. Jadi begitulah kita anak-anak Tuhan, kita hamba-hamba Tuhan, kita adalah primadona saudara-saudara. Di hadapan Allah kita adalah sesuatu yang dipandang sangat berharga dan paling berharga. Saudara-saudara, selain itu juga domba itu dagingnya layak untuk dimakan, saudara-saudara. Jadi primadona banget, mana dagingnya layak untuk dimakan, mana bulunya berharga mahal, mana susunya menyehatkan, saudara-saudara. Jadi itulah domba. Jadi Tuhan menciptakan umat manusia, menciptakan bangsa Yahudi, menciptakan jemaat, memanggil gembala-gembala, itu adalah sebagai pribadi-pribadi yang sangat berharga di hadapan Allah. Nah, saudara-saudara, bahkan Tuhan Yesus sendiri pun di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 29 disebut sebagai anak domba Allah. Nabi Yohanes berkata, lihatlah itu anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. Itu Yohanes mengatakan ketika Tuhan Yesus melintas di dekat pelayanan Nabi Yohanes di pinggir sungai Yordan. Bahkan di dalam kitab Wahyu kita membaca bahwa Rasul Yohanes melihat seekor domba di dalam sorga yang tampaknya seperti sudah disembelih. Jadi saudara-saudara, domba ini sangat terpilih, saudara-saudara. Merupakan binatang yang primadona banget, saudara-saudara. Sebab itu kita harus merasa bangga menjadi domba-domba Tuhan. Juga jemaat yang kita layani juga harus merasa bangga menjadi domba-domba Tuhan. Apabila tidak, maka itu adalah malapetaka. Saya mau bercerita, tentu saudara-saudara juga pernah membaca dan melihat tayangan di YouTube, saudara-saudara. Ada seorang ibu yang sangat tinggi pendidikannya dan dia merupakan tokoh masyarakat yang terhormat, saudara-saudara. Maka ibu ini meninggalkan agamanya Katolik, saudara-saudara, dan memeluk agama lain. Maka seperti biasanya kalau orang meninggalkan Tuhan Yesus, maka dia itu menjadi idola, saudara-saudara, dan dipanggil untuk berceramah di banyak tempat, saudara-saudara. Dia bersaksi bahwa setelah saya beberapa lama tidak pergi ke gereja, maka pastor pun datang ke rumah saya. Saya bertanya, kenapa pastor datang kemari?
Lantas pastor berkata, aku ini sedang mencari domba yang hilang. Maka ibu itu menjawab, kenapa menghina sekali kepada saya? Aku ini manusia, masa dipandang sebagai wedus? Begitu di YouTube itu saya baca. Saya ini bukan wedus, dibilang wedus. Ngawur saja itu pastor. Saya tidak rela. Nah saudara-saudara, begitulah. Saya ikuti sampai beberapa hari berita tentang ibu yang meninggalkan Tuhan ini, saudara-saudara, yang tidak mau disebut sebagai domba. Nah, secara dalam suatu kesempatan yang saya baca, dia dapat undangan untuk berceramah di Bogor, saudara-saudara. Maka berangkatlah dia diantar supirnya, tetapi di jalan tol dia mengalami kecelakaan dan tewas seketika di tempat kejadian. Saudara-saudara, jadi betapa bahayanya kalau kita menyangkal keberadaan kita sebagai domba Tuhan. Sebab domba itu adalah pilihan Allah. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, kita harus merasa bangga telah diciptakan menjadi domba-dombanya Tuhan. Juga menjadi gembala domba Tuhan. Jadi kita harus menghargai posisi kita yang telah ditetapkan begitu rupa oleh Allah. Saudara-saudara sekalian, di samping domba itu sebagai binatang yang saya sebut primadona banget tadi, saudara-saudara, domba itu mempunyai banyak kelemahan, saudara-saudara. Kelemahannya yang pertama adalah tidak bisa cari makan sendiri, tidak bisa cari minum sendiri. Jadi dibutuhkan seorang gembala yang membimbing dia, yang membaringkan mereka ke padang rumput yang hijau untuk menikmati sedapnya rerumputan yang hijau, dan memerlukan seorang gembala yang membimbingnya kepada sumber mata air yang jernih untuk minum dan menikmati kesegaran dari air yang sejuk itu. Saudara-saudara, jadi itu sebabnya Daud mengatakan seperti yang sudah saya kutip di depan tadi. Domba mutlak perlu gembala, saudara-saudara. Jadi orang Kristen mutlak perlu gembala jemaat, saudara-saudara. Jadi kita merasa bersyukur dipercayai oleh Tuhan untuk menggembalakan domba-dombanya Tuhan. Saudara-saudara, kita sebagai gembala-gembala juga begitu, saudara-saudara. Kita membutuhkan gembala agung kita, Tuhan Yesus Kristus. Karena kita tidak bisa mencari makan sendiri dan tidak bisa mencari air minum sendiri. Gembalalah yang membimbing kita. Jadi saudara-saudara, tidak boleh kita berkata, karena aku bekerja keras, maka aku mendapatkan rezeki yang banyak. Karena aku bekerja keras, makanya aku telah menuai banyak kekayaan di dalam hidup saya. Tidak boleh begitu, saudara-saudara. Karena ketentuannya, kapasitasnya kita adalah domba. Seperti di dalam Mazmur pasal 127 di sana dikatakan bahwa Tuhan memberikan roti kepada yang dikasihinya pada waktu tidur. Sia-sialah kamu duduk dari pagi sampai jauh malam. Karena Tuhan memberikan rotinya kepada yang dikasihinya pada waktu sedang tidur. Jadi kerja keras apapun juga, saudara-saudara, kalau bukan karena diberkati Tuhan, tidak bisa dapat rezeki yang banyak, saudara-saudara.
Itu perlu sekali dipahami oleh warga jemaat sehingga mereka boleh menggantungkan hidupnya kepada Tuhan Yesus Kristus, Gembala yang agung. Sia-sialah penjaga berjaga-jaga di kota, dan sia-sialah orang membangun apabila tanpa Tuhan. Saudara-saudara, jadi ketentuannya domba adalah tidak mampu berusaha sendiri, tidak mampu mencapai sendiri dengan usahanya segala makanan dan minumannya. Kita ingat kisah di dalam Kejadian pasal 22 bahwa Bapak Abraham menemukan seekor domba yang tersesat di semak belukar. Jadi itu adalah keadaan domba yang tanpa gembala. Jadi domba tanpa gembala pasti akan tersesat. Saudara-saudara, kita sebagai gembala-gembala jemaat, tentu kita melihat bagaimana nasibnya anak-anak Tuhan yang meninggalkan Tuhan. Mereka jatuh di dalam ketersesatan, saudara-saudara. Kelemahan berikutnya dari domba adalah tidak bisa melindungi dirinya, tidak bisa menyelamatkan dirinya dari bahaya-bahaya. Jadi cerdik seperti ular dan tulus seperti burung merpati, itu mungkin nampaknya adalah domba itu harus berlindung kepada sang gembala. Karena dengan keberadaan gembala, maka serigala-serigala yang ganas akan menjauh. Bahkan gembala sekali berdaut, dia membunuh singa, membunuh beruang. Karena dia penuh tanggung jawab, dia diurapi oleh Allah. Dan roh Allah ada di atasnya. Saudara-saudara sekalian, jadi domba-domba tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Saya pernah merasa kasihan sekali kepada seorang teman hamba Tuhan yang menyewa pengacara sampai beberapa orang demi menyelamatkan pelayanannya. Tetapi akhirnya apa? Tidak berhasil, saudara-saudara. Domba tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Hanya Tuhan yang mampu menyelamatkan domba-domba. Hanya Tuhan yang mampu menyelamatkan kita hamba-hamba Tuhan dari segala bahaya yang mengancam, dari segala keadaan yang mencekam. Saudara-saudara, domba itu lemah. Tidak bisa seperti serigala yang menyergap. Tidak bisa seperti singa yang menerkam. Domba itu hanya bernaung di bawah perlindungan sang gembala. Saudara-saudara, hal ini menyadarkan kepada kita bahwa kita ini lemah. Bahwa kita ini tidak berdaya. Bahkan kita ini sebenarnya dilingkupi oleh banyak bahaya. Tetapi Tuhanlah yang pasti akan menyelamatkan kita. Kalau kita berlindung kepada Tuhan. Saudara-saudara, di dalam Mazmur pasal 3 Daud, dia berseru kepada Allah, ya Allah, betapa banyaknya lawan-lawanku. Betapa banyaknya orang-orang yang bangkit memusuhi aku. Mereka memasang jerat di hadapanku dan mereka menginginkan kematianku. Saudara-saudara, maksimal sekali pada waktu itu kemalangan yang dialami oleh Daud. Karena dia justru bukan hanya Goliat, bukan hanya orang Filistin, bukan karena bangsa-bangsa lain, tetapi bahkan anak kandungnya sendiri, Absalom,
dia menghendaki kematian ayahnya. Saudara-saudara, apa yang dilakukan Daud? Dia melarikan diri. Dia bersembunyi dalam perlindungan Tuhan. Dan Tuhan menggerakkan seorang yang sudah lanjut usianya bernama Barsilai untuk memberi kepadanya makanan dan minuman bersama dengan para pengikut-pengikutnya. Saudara-saudara, jadi kelemahan domba, dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Sebab itu saudara-saudara, kita juga sebagai gembala-gembala jemaat, betapakah kemampuan kita? Berapakah kekuatan kita? Kita lemah dan tidak berdaya. Kekuatan kita hanya sembahyang. Kekuatan kita hanya sembahyang, saudara-saudara. Seperti Tuhan mengajar kepada Harun dan putra-putranya agar membakar ukupan dan wangi-wangian pada waktu pagi dan pada waktu petang. Dan Tuhan mengadakan banyak sekali mujizat pada pagi hari, mujizat pada petang hari. Karena doa, pujian, dan penyembahan. Seperti pada pagi hari ini, worship leader telah mengajak kita pujian penyembahan. Saudara-saudara, walaupun tidak ada permohonan apa-apa yang kita sampaikan, tetapi Tuhan tahu saudara-saudara yang menjadi kebutuhan kita dengan doa, pujian, dan penyembahan. Di mana kita merapat kepada Tuhan, maka Tuhan berkenan mengadakan banyak sekali mujizat-mujizat. Orang-orang yang sakit akan menjadi sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang tuli mendengar, dan orang bisu berkata-kata. Dan mujizat yang paling besar adalah apabila ada orang berdosa yang bertobat. Apabila ada orang yang tidak percaya, menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itulah mujizat terbesar yang dikehendaki oleh Allah. Dan Tuhan pasti memberikan hal itu kepada kita di dalam pelayanan kita. Apabila saudara-saudara kita selalu menaruh diri kita di dalam perlindungan tangan Allah. Saudara-saudara yang kekasih, jadi andalan kita bukan manusia, bukan kekuasaan, dan juga bukan kekayaan. Andalan kita, perlindungan kita hanya Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bila kita bisa bertahan sampai saat ini, mau tidak mau kita harus mengakui bahwa ini semuanya karena berkat kemurahan Tuhan, saudara-saudara. Saudara-saudara yang kekasih, kelemahan domba lainnya lagi adalah bahwa mereka tidak bisa berkembang biak kalau tidak diternakkan, saudara-saudara. Kita mengenal di Alkitab, Habel adalah seorang peternak domba. Kita mengenal bahwa Yakub, Laban adalah peternak domba. Saudara-saudara, bangsa Yahudi banyak mereka adalah peternak domba. Saudara-saudara sekalian, dan domba-domba itu tidak bisa berkembang biak kalau tidak diternakkan. Jadi bagaimana domba mau berkembang biak kalau tidak berlindung di dalam majikan peternaknya? Majikannya yang adalah peternaknya. Saudara-saudara sekalian, jemaat juga begitu, tidak akan berkembang biak kalau tidak diternakkan oleh sang gembala, saudara. Bapak Ibu, kita semuanya adalah gembala-gembala kecil,
Tetapi Tuhan Yesus adalah gembala yang agung, saudara-saudara. Saya punya pengalaman, mau saya ceritakan. Moga menjadi suatu cerita yang dalam kerendahan hati, bukan kesombongan, saudara-saudara. Pada tahun 1985, seraya. Itu adalah tahun kedua kami merintis pelayanan di Kali Santri, Lakar Santri. GPDI Sambiarum ini sudah ada lebih dahulu. Jadi kami menyusul. Kemudian sesudah Sambiarum, yaitu di Kali Santri, saudara-saudara. Pada tahun yang kedua itu adalah berat-beratnya pencobaan, saudara-saudara. Anggota jemaat baru bisa dihitung dengan sebelah tangan saja, dengan jari sebelah tangan. Tetapi cobaan, tantangan begitu berat. Maka tuan rumah di tempat mana kebaktian diadakan itu berkata pada saya, Pak Romano, saya mau bertanya dan tolong jawab dengan benar. Apakah pelayanan di Kali Santri ini ke depan bisa berkembang apa tidak? Soalnya kalau Pak Romano menjawab bisa berkembang, saya akan tetap di sini. Tetapi kalau Pak Romano bilang tidak bisa berkembang, lebih baik saya pindah gereja lain. Saya terpukul sekali dengan ungkapan itu dan saya menjawab, Pak, bagi Tuhan betapa mudahnya kalau membuat pelayanan di sini berkembang. Betapa mudahnya bagi Tuhan. Tapi kalau membuat pelayanan di sini habis sama sekali, juga betapa mudahnya bagi Tuhan. Dan dia berkata, oke kalau begitu, Pak Romano tidak bisa menjawab dengan pasti, lebih baik saya pindah. Waktu kepindahan itu saudara-saudara, kami warga jemaat yang ada yang hanya beberapa orang itu kami mengantar ke kota lain, saudara-saudara, ke desa lain. Dan seorang bapak menangis di punggung saya. Seorang bapak berkata begini, Pak Ranu, begitu dia panggil saya. Terus nasibe jiwa kula niki ya nopo. Dia menangis, saudara-saudara. Malamnya saya bermimpi, saudara-saudara. Saya berdiri dengan istri saya dan kami menggendong seorang bayi, bukan masih merah, tetapi yang sudah biru. Bayi itu sudah biru. Dan ketika bangun pagi, saudara-saudara, saya langsung mendapat pengertian dari Tuhan bahwa itulah pelayanan kami di Kali Santri. Ibaratnya bayi yang sudah biru, yang sebentar lagi akan mati. Saudara-saudara, tidak ada pilihan lain kecuali berlindung di dalam pemeliharaan Tuhan. Saudara-saudara, jadi dengan menyerahkan diri kepada Allah, maka Tuhan pun akan bertindak menolong, saudara ya. GPDI Kali Santri menjadi GPDI Lakar Santri, menjadi GPDI Citra Raya yang sekarang ini. Jemaat terus kami layani dengan kasih, dengan cinta, dengan kerendahan hati, dan mereka setia-setia. Mereka pun melahirkan jemaat-jemaat yang baru. Melahirkan jemaat di Gereja Citra Asri, bisa membeli rumah untuk gereja. Kita taruh gembala di sana.
melahirkan jemaat di Perambon, bisa mendapatkan sebidang tanah, dan kita taruh gembala di sana. Melahirkan jemaat lagi, saudara-saudara, di Puncak Anom Sari, dan kemudian membeli rumah juga di sana, dan kita taruh gembala di sana. Melahirkan lagi mereka itu jemaat di Perneng, saudara-saudara. Dan rencananya kami taruh seorang gembala di sana. Sudah ada calonnya, yaitu anaknya tuan rumah. Dan ini ada laporan saya sampaikan pada Pak Ketua, bahwa hari Senin 3 hari yang lalu saya tantang pada tuan rumah. Pak, kalau rumah ini yang dipakai ibadah selama 3 tahun ini kelak menjadi gereja, saya mau tanya, gereja itu miliknya pribadi sampean ataukah miliknya GPDI? Maka dia menjawab dengan tegas, milik GPDI Om. Puji Tuhan, kalau gitu harus ada hitam di atas putih. Siap, Om buat saja suratnya, saya tanda tangani. Surat-surat untuk rumah ini ada, siap kami serahkan. Saudara-saudara, jadi di dalam tangan sang peternak, yaitu Tuhan Yesus Kristus, saudara, domba-domba itu berkembang. Seperti yang dikatakan oleh pemazmur dalam kitab Mazmur pasal 144 itu pasti akan menjadi kenyataan bagi saudara-saudara dan saya. Di sana dikatakan, biarlah lembu sapi kita menjadi banyak, menjadi beribu-ribu dan berlaksa-laksa. Karena semuanya beranak kembar, tidak ada yang keguguran. Saudara-saudara, Tuhan memberkati domba-dombanya sampai saat ini dan sampai seterusnya, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Saudara-saudara sekalian, memang tantangan tidak sedikit yang harus kita hadapi, namun tidak ada cara lain untuk kita ambil selain berlindung di dalam perlindungan kasih-Nya Tuhan. Saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus dalam kerendahan hatinya telah mengaku dirinya juga sebagai domba. Domba Allah, saudara-saudara. Di akhir zaman mungkin seperti yang Alkitab nubuatkan, banyak sekali kemurtatan. Tetapi Tuhan juga menyatakan bahwa akan terjadi kegerakan rohani yang besar sekali. Puji Tuhan, kita pelayan-pelayan Tuhan, kita hamba-hamba Tuhan, kita gembala-gembala jemaat percaya sekali. Saya juga percaya, saudara. Usia saya sekarang 60, hampir 69, saudara. Kalau di atas saya sedikit adalah Pak Simamora, saudara. Pak Simamora pelayanannya semakin luas, saudara-saudara. Tetapi setiap orang berbeda-beda, saudara. Seusia kami adalah Pak Arjono, saudara. Jadi kami sudah bukan orang muda lagi, kami sudah tua. Tetapi segala ketentuannya adalah dari Tuhan. Sebab itu kami belajar untuk tidak menumpuk harta kekayaan. Tetapi biarlah semuanya adalah untuk penggembalaan. Semuanya adalah untuk kemuliaan Allah. Untuk kelebaran kerajaan sorga. Di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, semoga firman Tuhan yang disampaikan pada siang hari ini oleh Tuhan diubahkan
menjadi berkat bagi kita semuanya yang mendengarnya. Kita menyanyi lagu Mulia Anak Domba. Mohon para singer maju ke depan dan para pemusik. Mulia, mulia bagi anak domba. Sebab engkau mulia. Dan layak dipuji yang duduk di atas tahta. Mulia anak domba. Mari kita berdiri semua saudara-saudara. Mari kita belajar dari kerendahan hati Kristus yang berbelas kasihan kepada orang banyak, karena mereka bagaikan domba-domba yang tidak bergembala. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya dengan hati yang penuh dengan belas kasihan. Kami minta Bapak Ketua Wilayah perjamuan kudus. Saya undang untuk petugas perjamuan suci langsung ke depan karena waktunya tinggal setengah jam. Petugas perjamuan suci langsung ke depan saja. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah diberkati lewat pemberitaan firman Allah. Kami akan masuk dalam persekutuan yang indah, dalam pelayanan Tuhan dengan tubuh darah Yesus. Layakkan kami Tuhan, layakkan kami Tuhan. Kami kembali dibekali oleh Allah. Kami kembali dilayani oleh Tuhan lewat perjamuan Tuhan. Tuhan berkati kami, sucikan kami, kuduskan kami, berikan kami hati melayani dengan tulus, berikan kami hati melayani dengan ikhlas, berikan kami hati melayani dengan kudus, untuk menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami terima perjamuan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Teruskan pujian yang mulia.
Haleluya. Kita terima pelayanan dari Tuhan. Dia berikan kita tubuhnya. Dia berikan kita darahnya. Supaya tubuh kita yang lemah dapat kekuatan yang baru. Haleluya. 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 Glory Jesus. Glory Jesus. Haleluya. 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 Dia berkata kepada murid-muridnya, inilah tubuhku. Yesus berkata kepada kita siang hari ini, inilah tubuhku. Dia melayani kita. Dia memberikan nyawanya kepada kita. Supaya kita menjadi satu di dalam Dia. Kita yang adalah domba-dombanya Tuhan. Kita yang digembalakan oleh Allah kita. Firman Allah berkata di malam pada waktu Ia diserahkan, Tuhan Yesus mengambil roti dan mengucap berkat dan berkata kepada murid-muridnya, ambillah, inilah tubuhku yang sudah kuserahkan bagi kamu. Ambil dan makanlah. Setiap kali kita makan tubuh Tuhan, kita sedang memperingati hari kematian, kebangkitan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Engkau berikan kami tubuh-Mu. Kami makan tubuh-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Mari kita makan bersama-sama tubuh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita makan tubuh Tuhan. Kita makan tubuh Tuhan Yesus. Kiara mata sindara maya sakandara mata sandara mata sikira lamayasi. Kita makan tubuh Tuhan. Haleluya. 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 Angkat cawan. Angkat darah Yesus. Angkat darah Yesus. Haleluya. Darah Yesus yang basuh hidup kita, yang sucikan hidup kita. Darah Yesus yang bersihkan tubuh kita dari segala penyakit apapun. Mari kita angkat darah Yesus. Haleluya. Dia berkata kepada murid-muridnya, ambil, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku sendiri. Minumlah. Setiap kali kamu minum cawan ini, engkau memperingati hari kematianku. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Yesus. Engkau telah melayani kami dengan darah-Mu. Mari kita minum bersama-sama darah Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Oh Jesus, haleluya, haleluya. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Yesus, Yesus. Oh, oh. Sembah Dia, haleluya. Sembah Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya. Kiara lama 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 lama. Kiara lama
Pendeta Yance Politon untuk berdoa. Untuk berdoa. Pendeta Yance Politon. Melayani kepadaku. Haleluya, haleluya. Ini pernyataan kami Tuhan. Setelah kami terima firman-Mu, kami hanyalah hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk mengembalakan jemaat di tempat kami masing-masing. Kemampuan-Mu yang menopang kami. Terima kasih juga kami sudah menerima tubuh dan darah-Mu yang memberikan kekuatan kami, keyakinan kami. Dan Engkau yang berjanji menyertai kami sampai kesudahan Allah. Buktinya saat ini kami ada sebagaimana ada. Memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Cara selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu sampai pada akhirnya. Di dalam berkat nama Yesus Kristus Tuhan, firman Allah yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Tak berani jalan sendiri. Sebab itulah doaku. Saya akan panggil
rekan-rekan hamba-hamba Tuhan yang Tuhan tambahkan usianya 1 tahun lagi untuk maju ke depan dan akan didoakan oleh kita semuanya supaya Tuhan memberikan kesehatan dan kesegaran, kekuatan yang baru untuk melayani Tuhan. Yang pertama saya mengundang